teman-teman, kita ketemu lagi nih. Dalam video kita kali ini kita masih mempelajari tentang fitur-fitur apa aja. Kita lanjut soal fitur pada Photoshop ya. Kali ini kita mempelajari mengenal fitur palet pada Adobe Photoshop nih. Pada Adobe Photoshop kita nih. Oke ya teman-teman, kita mulai pada slide pertama. Macam-macam palet pada Adobe Photoshop dan kegunaan-kegunaannya nih. Ini ada gambar di samping contoh-contoh palet nih, seperti ini nih, ada layer, ada history. Nanti kita bedah fungsi-fungsinya ya teman-teman ya. Oke. Dalam penggunaan Adobe Photoshop, kamu pasti memerlukan sebuah palet yang berfungsi untuk menyunting atau mengolah gambar atau grafik secara efektif. Beragam palet di dalam Photoshop dan beragam pula kegunaannya. Jadi palet-paletnya itu banyak. Fungsi-fungsinya juga banyak nih teman-teman ya. Berikut adalah penjelasannya ya teman-teman ya. Yang pertama, palet navigator. Nanti kita akan belajar semua nih. Ini saya terangin secara teoris dulu ya teman-teman ya. Secara teori dulu ya, biar teman-teman tidak kaget lagi nih begitu nanti teman-teman buka software Adobe Photoshop-nya ya. Setelah teman-teman install nih. Yang pertama, palet navigator berguna untuk mengubah tampilan menggunakan zoom slider. Jadi fungsinya tuh untuk zoom in, zoom out. Jadi teman-teman punya gambar, kalau nanti keluar palet atau nongol palet navigatornya, itu kita bisa cari nih. Palet itu bisa kita klik, nanti kita cari di Adobe ya. Begitu. Pelajaran prakteknya kita akan mempelajari. Navigator tuh untuk zoom in sama zoom out. Kalau mau digedein, dikecilin bisa pakai palet navigator ya teman-teman ya. Next slide, yang kedua adalah palet color. Palet color berfungsi untuk memilih warna background maupun foreground. Jadi fungsinya untuk nyari warna di sini nih. Di sini ada keterangan warna nih. Seperti gambar ini, teman-teman di bawahnya juga ada color paletnya kan, kotak warna nih. Nah, teman-teman bisa cari ini nanti di sini. Mau warna apa? Teman-teman tinggal nanti klik sendiri nih. Sesuai kebutuhan teman-teman semuanya nih. Lagi cari warna apa, teman-teman tinggal klik. Lalu yang ketiga, masih turunan dari palet color, adalah sebuah palet swatches. Dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mengoleksi warna dan memilih campuran warna yang tersedia. Jadi palet swatches ini ada kumpulan-kumpulan kotak warna nih. Jadi teman-teman misalnya di sini ada contoh warna gradasi ya, dari putih ke hitam. Putih ke hitam tuh ada putih, terus ada abu-abu muda, abu-abu tua, sampai dengan warna hitam contohnya nih, seperti di gambar kanan nih. Nah itu teman-teman jadi nggak usah pusing lagi ngaduk-ngaduk warna, tinggal klik aja, kita bisa langsung dapat warnanya. Next, palet style. Palet ini dapat mengubah efek pada objek yang ada pada kanvas nih. Nah ini contoh gambar yang sudah diberi, sebuah gambar yang sudah diberi sama Adobe Photoshop ya. Kayak misalnya teman-teman nyari backgroundnya contohnya bisa dilihat pada palet style ini nih teman-teman. Tapi ini sebenarnya agak jarang dipakai sih, karena kita sebagai desainer sebenarnya lebih senang kalau bikin sesuatu tuh bikin manual atau bikin sendiri ya teman-teman. Jadi palet style ini kalau saya sih jarang banget pakai palet style ini ya. Saya lebih senang bikin sendiri. Untuk background, untuk objek yang lain tuh saya lebih senang sendiri. Tapi tidak tahu ya, untuk teman-teman mungkin bisa dipakai nih. Ada macam-macam nih teman-teman, pilihannya bisa banyak kok. Nanti teman-teman buka palet style, itu bisa ada pilihannya banyak nih. Bisa untuk background ini biasanya teman-teman ya. Lalu kita ke palet history. Nah, palet history ini cukup penting sih kalau menurut saya. Jadi palet history ini berfungsi untuk menyimpan perubahan yang kamu lakukan. Jadi kamu bisa mengoreksi jika ada kesalahan. Maksudnya apa teman-teman? Jadi di palet history ini, jadi setiap aktivitas pergerakan dari teman-teman dalam mendesain, misalnya tahap 1 teman-teman menggeser atau berubah, misalnya berubah judul nih, desain grafis, misalnya teman-teman salah ketik nih, desain grafos misalnya. Nah itu sudah ke action kan, nah itu teman-teman bisa undo nih ke history nih. Jadi teman-teman cari, atau teman-teman misalnya salah masukin warna, hurufnya tadinya mau warna biru jadi warna kuning. Nah teman-teman bisa cari nih di palet history. Nanti di palet history itu ada bar-barnya,
tumpukan rangkaian kejadiannya tuh. Nah itu teman-teman bisa cari tuh, tarik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampai open di awal sekali itu pun teman-teman tetap bisa mencari story perjalanan karya teman-teman ya dalam penggunaan Photoshop itunya ya. Jadi bisa sangat membantu sih history ini. Jadi kita bisa ngulang. Kalau salah kita bisa undo atau kita bisa ulang nih. Gak usah takut teman-teman ya. Ada palette history di Photoshop. Lalu ada palette action. Jika kamu ingin merekam serangkaian perintah, kamu bisa menggunakan palette action ini. Ini juga cukup bisa dipakai sih, tapi saya agak jarang memakai palette action ini. Ada teman-teman yang desainer yang suka memakai, tapi saya kurang sering memakai palette action ini ya teman-teman ya. Saya lebih suka manual dalam berkreasi, jadi lebih puas ya teman-teman ya rasanya. Oke, yang ketujuh palette layer. Palette layer digunakan untuk menampilkan, merubah, menghapus objek yang ada pada gambar atau pada kanvas kita. Nah, palette layer ini adalah tumpukan dari ini ya teman-teman, gambar kita nih. Fungsinya untuk memberitahu nih, misalnya teman-teman pertama-tama masukin gambar apa, misalnya masukin gambar lapangan. Terus yang kedua nih teman-teman masukin lagi gambar objek bola atau orang berdiri sedang nendang bola. Terus yang ketiganya tuh teman-teman nulis permainan sepak bola misalnya di kanvas teman-teman ya. Nah itu ada di palette layer semua tuh, ada tumpukannya tuh teman-teman di atas tuh. Jadi teman-teman bisa kelihatan semua tuh dari layer background, terus atasnya ada gambar lapangan, terus teman-teman masukin gambar orang sedang nendang bola, terus nanti teman-teman di atasnya lagi misalnya mau nambahin awan. Nah teman-teman bisa masukin gambar awan, terus nanti bertumpuk tuh dia, awan paling atas. Terus misalnya teman-teman mau nambahin ada mataharinya sedikit nih, di awan ada sinar matahari sedikit. Teman-teman ngambil gambar matahari itu nanti teman-teman masukin, ditaruh lagi di atas. Nah, apabila teman-teman mataharinya mau di belakang awan itu, nah itu kita bisa pindahin tuh gambar si mataharinya ditaruh di bawahnya, gambar awan, jadi agak ketutup sedikit misalnya. Itu tergantung kreasi kita sendiri ya sebagai desainer ya teman-teman. Jadi semua itu ada di palette layer ya teman-teman ya. Ini juga sangat lumayan penting sih kalau menurut saya ya. Jadi kita bisa tahu pergerakan sama image objek kita tuh apa aja yang ada dalam Photoshop kita. Lalu ke-8 palette channel. Channel memiliki informasi tentang warna yang digunakan, lalu mengurai mode warna yang dipakai ke dalam masing-masing warna pada mode warna tersebut. Jadi ini maksudnya kita pakai 4 warna nih teman-teman. Di channel itu nanti ada pilihannya tuh warna CMYK-nya. Kalau salah satu warnanya dimatiin, warna yang ada di Photoshop kita itu akan berkurang. Misalnya yellow-nya kita matiin jadi dalam gambar itu warna kuningnya akan mati. Kurang lebih untuk mengarahkan seperti itu. Kalau misalnya red kita matiin itu, nanti warna merahnya akan mati pada gambar itu ya, nggak ada warna merahnya misalnya. Lalu yang ke-9 palette path. Path merupakan objek yang dibuat dengan merangkai beberapa garis lengkung dan garis lurus dari satu titik ke titik lainnya. Palette path ini digunakan untuk mengaktifkan dan membuat dan menghapus gambar teman-teman. Jadi path ini fungsinya untuk menseleksi objek ya. Teman-teman misalnya mau cropping bunga nih. Nah, itu kita pakai pakai pen yang sebelumnya kita pelajarin fiturnya, toolsnya, pakai pen, terus nanti masuknya ke palette path nih. Ada semua historinya ada di situ nih teman-teman. Jadi kita udah cropping apa aja, kita bisa tinggal klik gitu, ada di dalam palette path itu. Jadi akan tersimpan dalam palette path ya. Semuanya terekam di dalam palette yang ada pada Adobe Photoshop kita nih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan memahami tentang palette ya. Untuk ke depan kita lanjut pada video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman semua.